Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meilan Susanti Rifai dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Pendidikan Kimia, kelas A, Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, saya di sini akan memaparkan hasil kerja saya tentang kebudayaan saya sendiri, yakni kebudayaan Jaton Jawa Tondano. Nah, video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang dibimbing oleh dosen wawasan budaya yang saya sebut namanya Ibu Dr. Randa Fatmah AR Umar MPD. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu identifikasi ragam kebudayaan di daerah Anda masing-masing. Baiklah, di sini saya akan membawakan kebudayaan saya sendiri, yaitu Jawa Tondano. Nah, kita masuk ke asal-usul sampai adanya Jawa Tondano. Nah, Jawa Tondano ini dibawa oleh Kiai Mojo. Beliau adalah seorang pangeran ataupun panglima dan penasihat agama di Ponegoro. Pada tahun 1828, Kiai Mojo ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke daerah terpencil. Mulanya Kiai Mojo ini diasingkan oleh Belanda ke Batavia, Jakarta. Tetapi mereka diasingkan kembali oleh Belanda sebagai tahanan politik ke Minahasa, Sulawesi Utara. Nah, Kiai Mojo dan pengikutnya ini tiba di Minahasa pada tahun 1829. Dengan cepat mereka bersosialisasi dengan warga Minahasa. Nah, saking dekatnya 63 pengikut Kiai Mojo yang tersisa itu menikahi wanita asli Minahasa untuk melanjutkan keturunan. Setelah mengasingkan Kiai Mojo dan pengikutnya, Belanda ini menjadikan Minahasa sebagai tempat pengasingan terfavorit serta pengasingan untuk tahanan politiknya. Kemudian tercatat sebagai penentang folk dari Sumatera, Kalimantan, dan juga Maluku. Maluku ini termaksud Pangeran Perbatasari dari Kerajaan Banjar yang ditangkap folk saat berada di Kutai. Minahasa menedak ramai para tahanan politik dan penduduk setempat itu menjalin hubungan emosional yang dekat. Beragam suku yang berada di sana tak bisa menghindari nikah silang atau antar suku. Nah, dari pernikahan itu kelak lahir etnis dari daerah Tondano atau Kampung Jawa. Pencampuran tersebutlah yang mempengaruhi budaya, kesenian, hingga bahasa Jawa Tondano. Penduduk Kampung Jawa Tondano itu sendiri sebenarnya bukanlah seluruhnya itu masyarakat dari Pulau Jawa, namun ada yang berasal dari berbagai Indonesia seperti dari Sumatera, Palembang, Sumatera Utara, Aceh, Kalimantan, Maluku, dan suku Arab Indonesia. Nah, masyarakat komunitas Jawa Tondano adalah hasil dari percampuran etnis dan saling mempengaruhi dalam kebudayaan dan kesenian di Kampung Jawa Tondano. Karena mayoritas dari mereka awalnya adalah masyarakat dari Pulau Jawa, oleh karena itu kampung mereka pun lebih dikenal dengan nama Kampung Jawa Tondano. Kemudian kita masuk ke pengaruh bahasa. Kiai Jojo Suroto dalam risetnya mengungkapkan bahwa bahasa Jaton berasal dari perpaduan bahasa Jawa dan Minahasa. Ia mengambil contoh beberapa konsonan kata yang sering diucapkan oleh masyarakat Jaton. Ia mencontohkan kalimat yang pertama, endonomi seguia kure, yang artinya ambil nasi di belanga. Kemudian yang kedua, minemo lukunilepos, yang artinya sudah selesai membajak sawah. Kemudian yang ketiga, siwola jangan gudangan, yang artinya buatkan sayur gudangan. Kemudian yang keempat, endoni nendok wiaki petarangan wotu godekan ela, yang artinya ambillah telur di petarangan lalu rebuslah. Kemudian yang kelima yaitu kawengi si papa mini jumangong kiwale nembok gede tadi malam, yang artinya itu tadi malam si papa pergi jagongan di rumah kakak dari ibu atau bapak. Nah, namun seiring perkembangan zaman, penggunaan istilah atau kata bahasa Jawa ini menjadi luruh. Apalagi masyarakat Jaton
yang berada di kampung Jawa itu, Tondano juga menggunakan bahasa Tondano sebagaimana masyarakat sekitarnya, sehingga kata dan istilah bahasa Jawa mulai ditinggalkan. Penguasaan bahasa Jaton di kampung Jawa Tondano pada generasi terkini memang berada dengan beberapa generasi di atasnya. Hal ini juga dialami banyak masyarakat lokal lainnya. Namun, diaspora orang Jaton di awal abad 20 di beberapa tempat di lengan utara Pulau Sulawesi seakan menjadi tabung bahasa. Kemudian kita masuk ke budaya masyarakat Jawa Tondano. Daerah Tondano ini dengan bentuk bangunan yang di luar etnis Tondano, terdapat seni berbaur daerah asalnya, misalnya saja tradisi selamatan adat Jawa yang berasal dari Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri seni ini masih hidup, tapi selamatan Jawa yang ada di kampung Jawa Tondano sudah melalui proses perkembangan sehingga tidak sama dengan asalnya, baik peralatan yang dipakai ataupun pembacaan tambangnya. Selain itu, terdapat pula selawatan Melayu atau hadrah yang mirip dengan selawatan Jawa, dan kesenian tari itu disebut sambrah atau dandana, diperkenalkan oleh Syed Abdullah As-Sagaf dari Palembang pada awal abad ke-20. Penggunaan bahasa Jawa terbatas pada nama makanan dan beberapa jenis larangan. Budaya Jawa asli terbatas pada perkawinan, kenduri, dan khitan. Selain dari adat-adat tersebut itu menggunakan adat Minahasa. Terdapat 9 subetnis di Minahasa yang beragam Kristen, namun di kampung Jawa Tondano sebagian besar itu adalah masyarakat memeluk agama Islam. Kemudian kita masuk ke peninggalan sejarah Jawa Tondano. Masjid Agung Al-Falah Kiai Mojo sebagai masjid tertua di Sulawesi Utara dibangun oleh Kiai Mojo dan rombongannya pada tahun 1830. Selain untuk beribadah, masjid ini dibangun untuk digunakan sebagai pelestarian budaya setempat yang berkaitan dengan Islam. Hingga saat ini, adapun makam Kiai Mojo dan Masjid Agung Al-Falah Kiai Mojo ini dijadikan peninggalan bersejarah yang terletak di kampung Jawa Tondano. Dengan adanya Masjid Al-Falah, Kiai Mojo dan pengikutnya itu mampu dengan mudah melakukan kegiatan keagamaan di masjid tersebut. Suara azan, kentongan, dan bunyi beduk lambat laun menjadi suatu yang biasa di wilayah perkampungan Jawa Tondano. Sama halnya seperti agama Islam yang kemudian menjalar menjadi salah satu kepercayaan yang diyakini di sana. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu uraikanlah ragam kebudayaan yang telah diidentifikasi meliputi pengertiannya. Yang pertama, pengertian. Jaton adalah kampung Islam yang berada di daerah mayoritas masyarakat beragama Kristen. Selama ratusan tahun, warga kampung Jaton hidup berdampingan dan rukun dengan warga mayoritas suku Minahasa yang berbeda agama. Kemudian kita masuk ke bentuknya atau wujudnya. Jawa Tondano adalah hasil dari pembaruan suku antara Jawa dan Minahasa yang sampai saat ini masih ada dan berkembang. Masyarakat Jaton mempertahankan eksistensinya lewat kegiatan-kegiatan sosial seperti festival seni dan budaya. Pusat kebudayaan Jawa Tondano di Minahasa hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, akan wadah dalam menyalurkan kegiatan sosial dan untuk melestarikan budaya Jaton. Perencanaan didasarkan pada pendekatan ekokultural yang merupakan salah satu logika dari sustainable arsitektur. Konsep perancangan arsitektur yang menitik beratkan pada kondisi lingkungan dan budaya lokal. Nilai budaya ini diekspresikan lewat transformasi dan penerapan dari teknik konstruksi tradisional, tipologi bangunan dan pola hubungan ruang yang ada, metode perencanaan dengan pengumpulan data melalui studi literatur, studi komparasi dan survei kondisi existing tapak. Kemudian kita masuk ke makna dari budaya Jaton. Yang pertama, makna persatuan atau uhuwah Islamiyah.
Ba'do Katupat itu dianggap sebagai penutup acara saling memaafkan lahir batin halal bil halal antara sesama warga Jaton, sehingga hal ini merupakan wadah pengikat rasa persaudaraan, persatuan dan kesatuan dikaitkan dengan ikatan persatuan beras dalam katupat yang sudah dimasak. Dengan demikian, ikatan persatuan ukhuwah Islamiyah itu dilambangkan dengan ikatan persyaratan dengan penyatuan beras dalam katupat. Ikatan ini pula diwujudkan dalam musyawarah dan mufakat untuk membicarakan berbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat Jaton. Musyawarah diadakan dalam masjid pada hari Ba'do Katupat mulai pukul 8 pagi sampai pada pukul 12 siang. Lalu ditutup dengan kenduri ketupat, kenduren katupat, dan berakhir dengan sholat zuhur berjamaah. Kemudian kita masuk ke makna yang kedua, yaitu makna religius. Ba'do Katupat merupakan tradisi budaya Keraton Yogyakarta dan Solo yang dibawa oleh Kyai Mojo dan pengikutnya. Kedua keraton ini menjadi pusat kegiatan mendalami diri, mengenal diri sebelum mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma'rifatullah. Ilmu mengenal diri ini disebut ngilmu tarekat atau ilmu tasawuf. Orang-orang yang ahli ilmu ini dinamakan sufi. Salah satu ilmu tarekat yang diwariskan oleh Kyai Mojo dan pengikutnya kepada keturunannya adalah ngelimu tarekat Sotorio, jalan lurus. Inti dari ilmu tarekat ini adalah usaha untuk mempersatukan kembali unsur jasad dan unsur roh manusia sebagaimana asal kejadiannya. Untuk itu kedua unsur ini lahir dan batin hendaknya disucikan dengan cara atau jalan beramal yang benar agar bisa menghadap kepada Allah yang Maha Suci. Dalam kaitannya dengan makan ketupat, terutama ketupat jantung atau ketupat yang dibuat berbentuk jantung manusia yang dianggap sebagai ketupat asli. Artinya ketupat yang pertama kali diciptakan oleh para leluhur. Ketupat jantung atau jantung ini tuh dilambangkan sebagai jantung manusia yang merupakan motor penggerak hidup untuk mengabdi atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masuk ke nilainya. Nilai yang diteruskan adalah pungguan, yaitu cara bersih kubur atau ziarah. Pungguan dilakukan sekitar 1 minggu sebelum tibanya bulan Ramadan, khususnya di kompleks pemakaman Kyai Mojo. Di saat ritual pungguan, seluruh keturunan Jaton yang ada di Sulawesi Utara itu baik tua maupun muda akan datang berkunjung dengan membawa pacul, sapu, dan ember berisi kembang. Acara pungguan dimulai dengan membersihkan kompleks makam, lalu dilakukan tabur bunga dan doa kubur yang ditutup dengan makan bersama di kompleks pemakaman. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana kedudukan budaya Jaton dalam pendidikan multikultural. Apresiasi masyarakat terhadap bahasa dan sastra Jaton di Sulawesi Utara dan Gorontalo sebagai wahana pembentuk karakter. Pada dasarnya masyarakat Jaton selalu menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang telah dibangun para leluhur di masa lalu. Nilai-nilai leluhur ini dimaksud antara lain bahasa, seni, sastra, dan tradisi budaya yang merupakan hasil kreasi inovatif para leluhur sejak dahulu kala. Fenomena ini sangat gamblang tercermin dalam berbagai seni kehidupan masyarakat yang berlaku sejak masa lampau hingga kini. Perilaku masyarakat Jaton semacam ini tanpa disadari berfungsi sebagai suatu metode dalam mempertahankan nilai-nilai budaya. Dalam hal ini bahasa dan sastra Jaton yang pada gilirannya dapat mendukung pendidikan, budaya, dan pembangunan karakter anak bangsa baik berskala lokal maupun global. Tercipta budaya dan seni tradisional Jaton yang kini diakui sebagai milik kolektif masyarakat Jaton. Salah satunya hadrah yang merupakan hasil akumulasi multikultur masyarakat Jaton yang dewasa ini berkembang secara dinamis dan mengikuti kondisi zaman. Hadrah awalnya diperkenalkan para pejuang Aceh
Padang, dan Palembang. Hadrah lazimnya tampil pada perayaan hari raya besar Islam, pernikahan, hajatan keluarga, silaturahmi, kekerabatan, dan kegiatan resmi pemerintah. Berdasarkan hasil kajian dapat diketahui bahwa nilai dari keunikan serta ciri khas tercermin dalam gaya bernuansa Melayu, Aceh, Palembang, Padang, dan Minahasa, mode kostum ala Melayu, Minahasa, lesikal dalam bahasa Indonesia, Arab, Jaton, Gorontalo, dan Melayu, Manado, ritme lagu Barirama Melayu, dan isinya mengandung fadilhah. Dari nilai dan urgensi kepopulerannya dalam kurun 6 tahun terakhir, Hadrah dikemas dalam kegiatan Festival Seni Budaya Jaton dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang pada Maret 2011 diadakan di Gorontalo. Hadrah sebagai inovasi dan hasil karya para pendahulu telah membawa dampak positif bagi masyarakat Jaton dan diterima di kalangan masyarakat sekitar bahkan Sulawesi Utara. Alhasil, nasionalisme, kekuatan, dan ketahanan jiwa dalam mengantisipasi berbagai gejolak sosial yang merambah daerah Nyur melambai dalam menghadapi lajunya arus globalisasi dan informasi. Fakta substansial Hadrah yang berkembang seiring dengan fakta sejarah inilah maupun menumbuhkan dan mengembangkan sikap kebangsaan yang tinggi bagi masyarakat Jaton dalam pembentukan karakter bangsa. Baik, itulah tadi dia sedikit pemaparan tentang kebudayaan Jaton Jawa Tondano. Maaf bila ada salah kata, saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.